pribadi takwa, buka langkahnya ayat 3. 1. Alladzina yu'minun. Nah, kopi di sini nih. Supaya dapat sakinah harus naikkan iman. Naikkan iman. Beriman, amanah tadi tuh. Amanah, jamaknya pakai u di ujungnya. Amanu, banyak. Tapi kalau kita pengen naikkan, tambah lagi, maka tambahkan di awal kata dasar yang amanah itu, gini. Amanah. 1 dari 4 huruf. Supaya cepat, Anita. Apa? Anita. A, hamzah, nun, ya, ta. Kataba aktubu pakai a. Saya akan menulis. Saya akan konsisten menulis. Saya akan terus menulis. Amanah. Oke, pelan-pelan. Kalau kita tambahkan untuk saya, uminu. Saya konsisten menjaga iman. Kalau kita nu'minu, ya kan? Karena ini mereka, orang-orang takwa itu mereka. Maka kata gantinya 1, 2 atau yang ketiga? Ketiga dong, 3 kan? Berarti pakai yu, yu'minu. Karena banyak pakai un di ujungnya. Kalau ada un ujungnya banyak. Jelas? Ujungnya banyak. Misal saja. Mukmin 1. Kalau pengen banyak, mukminun. Muslim 1. Kalau pengen banyak, muslimun. Jelas ya? Baik. Kalau kita kembalikan ke sini, yu'minun. Yu'minun karena ada ya di depannya, ini menunjukkan bentuk progresif yang terus pengen naik imannya. Ya, kalau di bahasa Arab itu hal, istimrar, wal istiqbal. Kalau di bahasa Inggris bisa kita katakan present, continuous, and future. Ya. Jadi kalau kita berupaya menaikkan iman itu present sekarang, kita coba terus naikkan. Continuous, kita jaga itu terus konsistensinya. Future, sampai kapanpun kita terus naikkan. Nah, orang-orang yang cenderung menaikkan iman, suami naikkan imannya, istri naikkan imannya. Jadi kalau pengen tenang di rumah tangga gampang, naikkan imannya, bikin program untuk menaikkan iman. Nah, caranya bagaimana? Basicnya, amalannya berikut. 1, nih Quran tuh indah sekali, sampai tuntas, sampai selesai. 1, cara menaikkan iman itu wayuqimunas. Teman-teman lihat hurufnya ya, lihat kalimatnya ya. Lihat baik-baik nih. Ada begini, alif, lam, shad, lam, waw, kemudian alif tegak, ta. Ada yang sebelumnya begini, alif, lam, shad, lam, alif, ta. Ada yang begini, alif, lam, shad, lam, waw, alif, ta, maftuhah. Begini. 1, 2, 3. Lihat yang pertama yang ini. Alif, lam, shad, lam, alif, ta. Kelihatan ke belakang? Kurang-kurang saya besarkan ya. Oh, ada monitor ya? Alhamdulillah. Jazakallah khair, terima kasih. Tugas saya cukup menulis, kamu sendiri. Alhamdulillah. Semoga Allah ampuni dosa kita semua ya. Alif, lam, shad, lam, ta. Salat. Sekali sholat. Saya ulangi, berapa? Sekali sholat. Bisa bermakna doa, bisa bermakna 1 kali sholat. Sekali sholat. Tulisannya begini. Oke. Jika kita rubah seperti ini, alif, lam, shad, lam, waw, alif, ta, maftuha. Sholawat. Gini. Artinya sholatnya banyak tapi terbatas jumlahnya. Dibatasi. Misal, sholat fardu itu yang wajib berapa waktunya? 5 waktu. Berapa rakaatnya? 15 atau 16? 17 ya. 5 waktu, 17 rakaat. 5 itu jama atau tunggal? Jama, tapi terbatas kan? Harus 5 saja, nggak boleh lebih. Ya, walaupun Anda merasa bahwa dulu saya menunaikan sholat, saya jarang sekali mengerjakan sholat, sekarang saya pengen balas besok subuh 3 rakaat, nggak bisa. Ya, tidak bisa terlampau soleh. Ukurannya sudah jelas di sini.
Dalilnya Quran surah kedua ayat 238. Hafidhu 'alas salawati. Bentuknya begini. Maka hendaklah di keluarga itu saling mengingatkan. Lihat bacanya. Hafadha. Sirahnya fa'ala. Yang santai RKM nih. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala itu saling. Diterjemahkannya bukan menjaga. Hendaklah saling menjaga. Kalau suami ingat, istri ketiduran, bangunkan istri, ingatkan. Orang tua ingat, anak gak ingat, ingatkan. Itu hafidhu namanya. Padahal yang pokok, sholat yang pokok 5 waktu itu saling menjaga, saling mengingatkan. Ya. Di luarnya yang sunnah silahkan saling motivasi, tapi khusus yang pokok saling jaga. Jangan sampai ada satu yang tertinggal. Jelas? Alas sholawati. Nah, kalau Anda ingin merubah pada bentuk jama' banyak tapi tanpa batas, melebihi yang fardu, di luar yang fardu, fardunya tetap seperti itu, terkoneksi dengan Allah. Berapa nomor teleponnya? 24434, 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Terkoneksi kita dengan Allah. Terus kita pengen tambah tuh dengan yang sunnah di luar yang fardu tadi, tambah lagi, maka tambahan itu merubah bentuk katanya pada yang ketiga tuh. Alif, lam, shad, lam, waw, fathah tegak di atasnya, tak marbutah. Ini bentuknya. Kalau ada yang begini, berarti gabungan dari yang fardu plus yang sunnahnya, nafilahnya. Tambah. Jadi kalau teman-teman menjaga sholat 5 waktu tanpa menambah, ya jangankan Anda yang pengen mudah, yang lain pun 5 waktu juga. Anda pengen punya akses cepat, koneksi ke Allah yang cepat, kan? Yang lain pun yang biasa-biasa 5 waktu juga. Anda pengen tambah anugerah 5 juga. Apa pembedanya? Nah, jadi kenapa di sini dinaikkan katanya dari amanu jadi yu'minun? Kalau ingin jadi orang takwa sejati, maka yu'minun, imannya naikin. Nanti dampaknya ke rumah tangga akan terasa. Gimana caranya? Ini kan jama'un, mereka dimotivasi di rumah tangga tuh naik. Tambah jaga sunnahnya. Misal, kalau mau latihan jangan terlalu ekstrim, pelan-pelan dulu. Nabi senang yang sedikit tapi konsisten, continue dilakukan. Ya, yang melekat dulu, melekat dengan yang fardu. Fardu 5 kan, yang melekat nempel, yang nambah sehingga pahala pun ditambah. Tertib, rotib tersusun, rawatib nempel. Sebelum sholat yang fardu atau setelah. Qabla sholatil fardu, qabla sholat al-fard, qabla sholatil fard. Kalau kita buang sholatil fardunya qabla karena kepanjangan, untuk mengganti ini tambah ya dinisbahkan ke sini, tambah ta untuk sifatnya qabliyah. Sebelum itu qabliyah. Setelah ba'diyah. Ba'da itu setelah. Kalau bilang ba'da setelah ba'da asar, artinya ba'da asar. Ya? Nah, tinggal cek ada berapa jumlah rakaatnya. Belajar dari situ dulu supaya nggak nyari waktu yang panjang-panjang dulu, yang melekat dulu supaya nempel. Berapa jumlahnya? Tahu dari mana? Nah, ada standar awal itu 12. Hadisnya berbunyi begini. Man sholla, ini nanti lihat dampaknya ke rumah tangga ya. Nanti saya akan kasih contoh-contoh yang lain. Kita sampai jam berapa ya? Baik sih, insya Allah. Mas Dimas, Mbak Dini, tolong di sebelah sini Ibu mau sampai asar. Saya jam 1 pulang ya. ada pertemuan di Jakarta. Lanjut dulu ya. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Kembali ke sini. Man sholla itsnatai asyrata raka'atan. Siapapun yang mau konsisten mengerjakan sholat 12 rakaat. Berapa? 12. Fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi sholat fardunya siang dan malam. Jadi nanti ada yang letaknya di siang. Siang itu hitungannya subuh sampai dengan ke asar menjelang maghrib. Malam dari isya ke atas. Jelas? Fi yaumin wa lailatin, dirinci arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Oke? 4 rakaat sebelum zuhur. Teknisnya nanti bisa 4 sekaligus, bisa 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Mudah, silakan ya. Baik. Kemudian raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. 4 tambah 2 berapa? Nah, raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 8.
Raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, 10. Raka'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Berapa jumlahnya? 12. Bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Maka Allah akan memberikan hadiah pada orang itu, dibangunkan satu istana di tepian surga. Insyaallah. Nah, komen para sahabat termasuk istri Nabi ketika mendengar kalimat itu, semua sahabat tanpa kecuali saat mendengar itu, aku akan konsisten menjaga itu sampai akhir hayatku. Sejak aku mendengar itu, tak pernah aku tinggalkan amalan ini dan akan aku jaga sampai akhir hayatku. Sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, hidup dengan Nabi, di sekitaran Nabi. Ada yang sebagian wafat di kompleknya dekat dengan Nabi, sekitaran bersama Nabi. Mendengar Nabi mengatakan tentang ibadah sunnah itu, beliau mengatakan, saya akan jaga itu, tidak akan saya tinggalkan sampai saya meninggal. Ada yang bukan sahabat Nabi, bukan keluarga Nabi, bukan tetangga Nabi, tidak hidup bersama Nabi, dikubur tidak dengan Nabi, cita-cita masuk surga tanpa hisab, Firdaus bersama Nabi. Nah, sekarang ditantang dengan ini, bagaimana pilihannya? Nah, apa dampaknya nanti kepada kehidupan rumah tangga? Ternyata dahsyatnya, nanti muncul ayat-ayat lain. Kalau latihan ini berjalan, nanti Allah berikan kekuatan pada jiwanya. Setiap menemukan masalah, maka ini jadi sumber kekuatan yang mengecilkan masalah itu jadi biasa. Muncul cahaya. Dan kalaupun masalah itu berat, nanti ditumpahkannya lewat salatnya. Ada skema salat lagi. Nah, misal contohnya apa? Kalau yang nggak nempel langsung dengan salat fardu itu mutlak namanya. Mutlak. Ya, pelan-pelan. Sebelum sampai ke mutlak, saya selesaikan dulu tadi hadis riwayat Ibnu Umar. Kalau nggak bisa 4 yang sebelum zuhur, boleh 2. Itu yang dimaksud 10 rakaat. Kadang teman-teman kerja, terus waktu zuhur Ramadan pendek kan, nggak bisa 4, 2 cukup. Yang biasa 4 mengerjakan 2, dihitung 4. Hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Saya hafal dari Nabi 10 rakaat. Bedanya di mana? Yang sebelum zuhur disebutkan 2 rakaat. Jelas? Langsung mutlak. Contohnya apa? Ada yang di pagi ke siang, ada yang malam. Saya ambil malam dulu ya, sebelum yang ke siang. Malam itu khusus yang buat curhat, buat ngentaskan masalah, buat minta sama Allah solusi yang berat di rumah tangga, itu rata-rata malam. Jenisnya ada 2 sholatnya. Ada berapa? Ada yang dilakukan tidak diawali dengan tidur dulu, namanya qiyamul lail. Umum maknanya qiyamul lail, bangun saat malam, mau diawali tidur, tidak diawali tidur, nama umumnya qiyamul lail. Ya, karena lail itu malam. Ya, lail malam, jamaknya layali. Layali, turunannya laili, lela, lili. Ya, ibu leli, ibu malam-malam. Qiyamul lail. Ya, surah turun pelan-pelan, surah turun. Surah ke-73 Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Langsung ke ayat 6 dulu. Perhatikan ya, bedanya salat siang dengan malam. Perhatikan bedanya. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Sungguh jika Anda mampu bangun malam, salat di malam hari, itu sentuhannya kepada jiwa begitu dalam. Kata-kata yang diungkapkan begitu terasa. Apa prakteknya? Ternyata kalau kita riset di ayat-ayat Quran, kita akan temukan, jangankan seorang ibu, ayah pun ketika menemukan kesulitan di rumah tangga, curhatnya malam sholat. Anda kenal Nabi Yakub tuh? Gimana kenal Pak? Nabi Yakub itu kan ayahnya Nabi Yusuf kan? Masalahnya kan kompleks ya. Ayahnya anak-anak 12 kan, yang 2 bermasalah dijaili oleh yang 10 kan, Yusuf dengan Bunyamin itu bermasalah luar biasa, kesedihannya mendalam sampai matanya kan kemudian terganggu sampai tidak melihat dan sebagainya. Tahu nggak curhatnya yang dilakukan apa? Buka Quran surah 12 ayat 86. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku tuh setiap punya masalah di rumah yang membuat jiwaku bergetar sampai terkadang mengalirkan air mata tak terasa. Kita ingat air mata keluar gitu. Masalah tiba-tiba ingat anak gitu ya, terus ingat pasangan, terus tiba-tiba air mata keluar, itu huzn. Terpendam tuh bathun. Aku tuh kalau punya masalah yang gak bisa diungkapkan, berat tuh, aku curhatkannya sama Allah.
bentangkan sajadah, sujud. Dan itu malam ketika dilakukan, sentuhannya itu dalam. Nah, kalau mau coba silahkan di malam itu, karena suasana hening. Para ulama mengomentari kenapa malam itu jadi paling efektif, karena hening. Umumnya orang istirahat. Kebisingan itu total berhenti pada umumnya. Jadi begitu kita mengucapkan apapun, sentuhan kejiwanya dalam. Nah, pakai itu untuk ngobrol sama Allah, curhatkan masalah. Dan di antara yang dicurhatkan itu masalah rumah tangga, masalah rezeki, masalah macam-macam. Sujud minta di atas hamparan sajadah, bukan Instagram, bukan Facebook, bukan YouTube. Gitu. Kan ada sajadah panjang terhampar, bukan Instagram yang dipanjangkan gitu. Aku nggak nyangka ya kamu begitu. Instagram itu nyangka. Ya. Orang yang berkata nggak nyangka ya, sedang nyangka. Aminkan ya. Ini masalah pasti itu. Nah, coba dipakai itu ya. Coba, ini rumus. Jadi ketika imannya itu diaktifkan, nanti dia akan hadir ke semua bagian tubuh kita, dipandu tuh. Yang hadir apa? Sakinah, ketenangan. Walaupun solusi belum datang, tapi hati cenderung lebih tenang. Nah, ketenangan itu yang mudah digunakan mengatasi persoalan. Jadi lebih bijak. Kalau ngobrol jadi teratur, kata-kata itu frekuensinya bisa diturunkan, lebih tenang gitu. Nah, ini awal kesuksesan menyelesaikan persoalan. Jadi kalau ini bisa dilakukan, itu lebih damai.